kita telah mendengar dan menyaksikan bersama-sama sebuah ijab dan qabul di antara tuntunan dan tatanan dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ucapan yang hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit, tapi itu merupakan sebuah mitsaqan walidah, sebuah janji, bukan dari seorang anak kepada orang tua, bukan dari seorang murid kepada seorang ayah, bukan kepada seorang guru, bukan dari seorang bawahan kepada atasan, tapi itu adalah janji dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu daripada mitsaqan walidah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man tazawwaja faqad ahraza rizqahu falyattaqillah fil istighfar. Barang siapa yang menikah, maka berarti separuh daripada ujiannya itu sudah direngkuhnya, maka hendaknya berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah di dalam separuh yang lainnya. Imam Ghazali berkata bahwasanya di dunia ini gak ada yang serba kebetulan di mata Allah. Semuanya sudah direncanakan. Di saat kita semuanya berada di dalam rahim ibu kita selama 120 hari atau tepatnya 4 bulan, sudah Allah tetapkan rezeki kita, jodoh kita, ketentuan-ketentuan yang Allah akan tentukan untuk kita semuanya. Sehingga di antara ketentuan-ketentuan tersebut adalah jodoh kita. Sehingga subhanallah, banyak di antara kita tanpa dinyana, tanpa terasa, kita yang lahir di Jawa tapi jodohnya di Sulawesi, di Sumatera dan sebagainya. Ternyata Allah SWT mempunyai sebuah keinginan dan kehendak di dalam penciptaannya, di dalam takdirnya dan aturannya terkait dengan hamba-hambanya semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan manusia semuanya yang memang berlainan jenis, sukunya, rasnya, bentuknya, status sosialnya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya dengan satu konsep yang sama. Konsepnya itu adalah semuanya ada kelebihan dan semuanya ada kekurangan. Kelebihannya akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian syukur, dan kekurangannya akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian sabar. Sehingga subhanallah, kadang-kadang kita yang keras dikasih ujian istri yang sabar, dan sebaliknya kadang-kadang kita yang sabar dikasih ujian istri yang temperamen. Begitu pula kita yang loman dikasih ujian istri yang pelit, dan itu seterusnya. Tapi yang pasti, kalau kita ingin tahu siapa pasangan kita, siapa kerabat kita, siapa keluarga kita, bahkan siapa orang tua kita dan anak-anak kita, jawabannya itu sudah tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami ciptakan antara satu dengan yang lainnya itu tujuannya itu adalah ujian. Enggak bakalan ada satu di antara kita dengan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang tua kita, kerabat kita, anak kita, saudara kita, siapapun dia yang akan puas. Karena Allah tidak menakdirkan dan tidak pernah berkehendak ada seseorang yang bisa menguasai orang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai orang lain kecuali satu orang saja, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi selain Nabi Sulaiman, tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai orang lain, walaupun dia istrinya, walaupun dia anaknya. Artinya suatu waktu atau banyak waktu atau suatu saat atau banyak saat dia akan mengecewakannya, karena memang fungsi daripada manusia itu cuma dua, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Fungsinya itu dua. Apa itu? Yang pertama, ujian atau media daripada Allah Ta'ala untuk ujiannya.
Sebagaimana tadi yang banyak orang tidak ketahui, ujian Allah itu dua, ujian sabar dan ujian syukur. Banyak dari kita yang paham, kenal betul, tahu betul dengan ujian sabar, tapi ujian syukur kadang-kadang banyak di antara mereka yang lupa. Ketika dikasih suami yang sabar, tapi dia tidak bersyukur. Ketika dikasih istri yang solihah, tapi dia tidak bersyukur, sehingga kemudian dia melakukan KDRT, melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan sebagainya. Itu semuanya karena dia itu tidak sukses melewati ujian-ujian tersebut. Nah, maka dari itu ketahuilah bahwasanya semua manusia mereka itu adalah media Allah SWT untuk menguji kita, baik itu orang tua, istri kita, anak kita dan sebagainya. Sehingga beliau berkata, Imam Ghazali, jangan pernah sekali-sekali seumur hidup kita itu berangan-angan atau berkhayal atau berdoa seandainya saya menjadi orang itu ya, apapun dia, apakah itu pejabat, apakah itu orang kaya, apakah itu lebih tampan, apakah itu lebih cantik dan sebagainya. Karena kalau seumpama kita menjadi dia, belum tentu kita bisa, karena Allah Ta'ala menciptakan semua manusia dengan sifat adilnya, semua ada kelebihan, semua ada kekurangannya, dan semua diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semua disediakan Allah Ta'ala, tinggal siapa yang bisa menggunakan kesempatannya masing-masing. Maka dari itu para hadirin melakukan Allah Ta'ala, Allah SWT melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, siapa istri kita, siapa keluarga kita. Sehingga begitu pentingnya rumah tangga ini, sampai-sampai orang tua kita selalu mengingatkan, dan sampai sekarang bekas daripada pengingatan mereka sampai sekarang kita telusuri. Tidak ada satu perayaan pun yang di situ ada baliho yang tertera, di situ tertuliskan mohon doa restu, kecuali hanya dalam pernikahan saja. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang terjadi setelah pernikahan ini. Sehingga banyak orang tua kita mengatakan pernikahan bab perjudian. Kalau untung itulah nasibnya, kalau nggak untung ya itulah silahkan peratapinya. Kenapa demikian? Karena ujian dari Allah Ta'ala. Kita hidup dengan wajah yang bukan kita inginkan, dengan bentuk tubuh yang bukan kita inginkan, dari orang tua yang juga bukan kita inginkan, dengan nasib yang juga bukan kita inginkan. Tapi subhanallah, Allah semuanya yang menyediakan semuanya. Tinggal bagaimana kita menjalani itu semua. Oleh karena itu para hadirin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah bin nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hatilah kalian dengan para wanita, baik istri kalian, kata para ulama, lebih lengkapnya, lebih detailnya mereka kepada para istri, tapi lebih bukan hanya para istri, tapi secara umum istri kalian, saudara perempuan kalian, ibu kalian, dan semua mereka wanita yang memang Allah ciptakan itu adalah ujian bagi dirinya, ujian bagi lainnya. Beda dengan kita tercipta sebagai sasaran ujian ketika kita masih kecil, ya memang kita adalah bagian pada ujian. Tapi begitu kita remaja, begitu kita balik akil, kita juga adalah sasaran ujian saja. Tapi subhanallah,